Hari baru membuat Aibda Samsul bersemangat memulai aktivitas. Ia pun mampir ke salah satu perkebunan di sekitar rumahnya. Ternyata banyak petani yang menggunakan pupuk konvensional dan pestisida kimia. Contohnya lahan perkebunan semangka ini. Untuk memperbaiki karakter tanah dan hasil perkebunan dengan kualitas terbaik, dirinya pun tak segan untuk mensosialisasikan perkebunan organik seperti yang sudah ia jalankan. Hasil perkebunan dengan kualitas terbaik, dirinya pun tak segan untuk mensosialisasikan perkebunan organik seperti yang sudah dijalankan. Pak Samsul, kan saya melihat tidak hanya kebun milik Pak Samsul aja nih yang ada di pinggir jalan atau masih di kota gitu. Nah, Bapak tuh memperkenalkan juga nggak sih dengan teknik organik ini ke warga di sekitar Bapak? Saya memang sering melihat saat-saat pulang kantor banyak petani-petani di sekitar rumah saya, kampung kita, bertani menanam semangka umumnya. Contohnya seperti yang sekarang ini semangka ya Pak Semangka. Jadi masyarakat di sini masih menanam semangka secara konvensional. Konvensional itu ada bahan kimia? Iya, kalau konvensional mereka masih menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia. Tapi ada yang bertanya nggak kepada Bapak terkait dengan organik seperti apa? Karena kan kalau dilihat lebih minim ya Pak Ya, untuk modalnya gitu. Ya, masyarakat di sini mulai antusias memang untuk bertani secara organik. Mereka sering datang ke saya, nanya-nanyakan gimana Bang cara nanam tanaman secara organik. Kemudian saya menjelaskan bahwa sebenarnya menanam secara organik itu lebih mudah, lebih hemat biaya. Tapi mereka tanggapannya seperti apa? Apakah mereka tertarik untuk melakukannya juga? Mereka sangat tertarik. Ini jadi saya mengatakan kepada mereka mungkin kalau kita menanam secara organik, cobalah kita tanam dulu 1/10 dari lahan yang kita punya. Untuk percobaan supaya nanti kan masyarakat di sini kan sudah terbiasa menanam secara konvensional. Jadi kan sebenarnya jauh berbeda antara konvensional dengan organik. Jadi untuk meminimkan kegagalan, jadi masyarakat tanam 1/10 dari lahannya. Nanti ketika mereka sudah mendapatkan ritme menanamnya seperti apa, ya barulah kita bisa menanam yang skala luas untuk meminimalisir kegagalan. Tak segampang yang dipikirkannya, namun Aibda Samsul Bahri terus melakukan sosialisasi secara perlahan-lahan. Ia terus menggemakan kalau petani itu keren. Jangan malu, petani mempunyai masa depan cerah. Fokuslah, maka penghasilan lebih besar akan mengikuti. Ucapan tersebut dapat ia lantangkan karena sudah membuktikannya. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Bithumas Polda Aceh ini ternyata mendapat dukungan oleh atasannya. Instansi Kepolisian Republik Indonesia memiliki banyak program yang dijalankan, seperti halnya latihan keterampilan dalam mempersiapkan Hari Purna Bakti. Salah satu programnya ialah bercocok tanam, yang juga pernah dipanitiai oleh Aibda Samsul Bahri. Polda Aceh pun melihat karakteristik provinsi dan menemukan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh calon purnawirawannya. Pak Fajar, di Polda Aceh memiliki satu anggota Polri yang inspiratif, yaitu Aibda Samsul Bahri yang menjalankan perkebunan organik. Nah, pendapat Bapak sebagai Karol SDM di sini seperti apa? Alhamdulillah Mbak, karena saya sebagai Karol SDM, kebetulan memang setiap tahunnya itu kita melaksanakan kegiatan latihan keterampilan untuk personil yang akan menghadapi purna tugas. Ini salah satu kebijakan dari pimpinan Pak Kapolri terkait bagaimana mensejahterakan personil. Nah, salah satunya ini dengan kegiatan Latra, Mbak. Nah, ini alhamdulillah kebetulan Aibda Samsul ini setiap kita menyelenggarakan kegiatan latihan itu
kebetulan yang bersangkutan ini selalu ditugaskan untuk mengikuti kita, meliput apa ini kegiatan pelatihan yang sudah kita laksanakan. Dan alhamdulillah mungkin karena dia hobi dan tekun untuk kegiatan ini, justru yang bersangkutan malah bisa mengimplementasikan, mewujudkan kreativitasnya untuk melaksanakan kegiatan pertanian, ya terutama untuk nanam melon, dan ini hasilnya luar biasa, Mbak. Oke, berarti bisa dibilang Aibda Samsul Bahri ini menjalankan lebih dahulu Iya. sebelum Iya. pernah tugas ya Pak. Jadi sebenarnya pelatihan itu masa waktunya tuh seperti beberapa tahun sebelum purna tugas atau bagaimana Pak itu pelatihan dijalankan? Kalau harapan dari pimpinan paling tidak itu sebetulnya kalau persiapannya sejak dini, Mbak ya, persiapan sejak dini. Cuma paling tidak itu 5 tahun sebelum jelang purna itu diharapkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Nah ini istilahnya kalau Aibda Samsul ini ya itu tadi harus persiapan itu sejak dini, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Dia mampu menyerap ilmu yang diberikan oleh para narasumber, termasuk bagaimana dia itu melakukan sistem penanaman, kemudian cara membuat pupuk pun pupuk organik, Mbak. Jadi dia bikin sendiri dan hasilnya luar biasa. Sudah berapa kali panen gitu, buahnya pun besar-besar. Harapannya bisa seperti itu, karena kan untuk menghadapi pensiun ini paling tidak kan bisa lah Mbak pensiun dengan bahagia itu kan. Tidak terpaku pada terpaku dengan gaji pensiun yang ada, tetapi paling tidak ada sumber-sumber lain untuk ya bekal untuk kehidupan setelah pensiun, untuk ibadah dan sebagainya kan. Tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga berdampak ya Pak buat warga sekitarnya. Baik, makasih banyak infonya Pak Fajar. Dukungan kepada Aibda Samsul Bahri terus mengalir. Hasil yang positif dapat menjadi contoh untuk produktivitas berkelanjutan.